Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B pagi semester 2 IKI PGRI Pontianak. Dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai upaya mengenal bakat, minat, dan pengembangannya. Yuk simak penjelasannya. Apa itu bakat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bakat juga dapat dikatakan sebagai kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang mendapat keuntungan dari hasil pelatihan yang lebih tinggi. Adapun jenis-jenis bakat, yang pertama adalah bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus adalah bakat seseorang dalam bidang akademik, misalnya pandai matematika, pandai fisika, pandai biologi. Yang kedua adalah bakat kreatif produktif. Bakat kreatif produksi di sini adalah bakat seseorang dalam menciptakan inovasi ataupun produk baru, misalnya membuat kostum adat tapi dengan inovasi baru. Yang ketiga adalah bakat seni. Bakat seni di sini adalah berhubungan dengan kegiatan seni, seperti kemampuan seseorang dalam mengolah, menyimak, menyimpan irama, melodi, dan nada. Dan juga bakat seni di sini termasuk pandai menari, berbakat dalam menari. Yang selanjutnya adalah bakat kinestetik ataupun psikomotor. Bakat kinestetik ataupun psikomotor di sini adalah berhubungan dengan kemampuan fisik, mulai dari misalnya berbakat dalam renang 500 meter ataupun lari maraton dan sebagainya. Yang kelima adalah bakat sosial. Di sini adalah bakat seseorang dalam berhubungan atau berinteraksi sosial. Bakat ini biasanya lebih peka terhadap lingkungan, rasa kemanusiaannya lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah karakteristik anak berbakat. Yang pertama adalah kemampuan di atas rata-rata. Kamu dikatakan berbakat apabila kemampuanmu di atas rata-rata semua orang. Misalnya, kamu bisa mengerjakan soal matematika yang sulit dalam waktu 5 menit, sedangkan teman-temanmu bisa menyelesaikan matematika tersebut dalam waktu 15 menit. Itu bisa dikatakan sebagai kamu anak berbakat. Yang kedua adalah pengaitan diri terhadap tugas, di mana kamu konsisten terhadap sesuatu yang kamu kerjakan, ataupun kamu konsisten mengerjakan. Tadi kita soal matematika ya, soal matematika tersebut kamu mengerjakannya dengan serius dan hasilnya memuaskan. Yang ketiga adalah kreativitas, di mana di sini yang disebut dengan karakteristik anak berbakat adalah kreativitasnya. Bagaimana seseorang dapat dapat mengolah waktu. Bagaimana sih caranya? Di sini kita contohkan lagi. Kamu mengerjakan soal matematika tapi dengan cara yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Itu bisa disebut dengan kreativitas. Bagaimana kamu mengolah waktu, keadaan, suasana, semua sesuai dengan kreativitasmu. Bagaimana sih cara mengenal bakat? Bakat bisa dikenal melalui pengalaman. Ketika kita mencoba suatu hal yang baru atau sesuatu hal tertentu, ternyata mengalami banyak kemajuan. Dengan pengalaman, kamu mengenal, ternyata saya bisa loh mengerjakan suatu hal yang belum pernah saya kerjakan, kayak gitu. Yang kedua adalah melalui tes bakat. Sekarang banyak sekali kita temui beberapa tes bakat atau kemampuan. Itu bisa menjadi alternatif kamu untuk mengenal bakat yang kamu miliki. Yang ketiga adalah dengan pengalaman dan tes bakat. Ini adalah cara yang paling baik menurut saya. Kita mengetahui melalui pengalaman kita, bakat kita apa, lalu kita tes apakah sesuai dengan pengalaman kita. Itu bisa menjadi alternatif cara kita mengenal bakat. Yang selanjutnya adalah apakah kecerdasan dapat dikatakan sebagai bakat?
Kecerdasan dapat dilihat sebagai bakat yang memungkinkan seseorang menguasai kemampuan tertentu atas aneka macam keterampilan. Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menangkap situasi baru serta kemampuan belajar dari pengalaman masa lalu. Adapun 7 jenis kecerdasan yang pada umumnya yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan dalam mengolah kata. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah mampu berargumentasi, yaitu mampu mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, mampu meyakinkan seseorang. Apabila dia berbicara, seseorang percaya dengan apa yang dikatakannya. Yang ketiga, mampu menghibur. Yang keempat adalah mengajar dengan efektif dengan kata-kata, di mana dia mengajar, memberi pelajaran kepada seseorang melalui kata-kata ataupun penjelasannya. Yang selanjutnya adalah senang dengan bunyi bahasa dan teka-teki, di mana di sini pola kalimatnya teratur dan menyukai hal yang berhubungan dengan teka-teki. Kecerdasan linguistik ini dimiliki oleh jurnalis, juru cerita, penyair, pengacara. Bisa jadi mereka adalah ahli sastra. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam hal angka dan logika. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah kemampuan dalam penalaran, pengurutan, berpikir sebab akibat, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya bersifat rasional, berarti sesuai dengan realita, rasional, bisa dipikirkan. Adapun kecerdasan logis matematis ini dimiliki oleh para ilmuwan, angkutan, pemrograman komputer. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial, kecerdasan dalam berpikir dalam gambar, menyerap, mengubah dan menciptakan kembali visual spasial. Adapun ciri-cirinya, peka terhadap detail visual, dapat menggambarkan sesuatu secara hidup, pandai melukiskan sketsa dengan jelas. Kecerdasan spasial ini dimiliki oleh arsitek, fotografer, artis, pilot, insinyur mesin. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal, kecerdasan dalam menyerap dan menghasilkan irama dan melodi. Adapun ciri-cirinya yaitu adalah peka terhadap nada, dapat mengikuti irama musik, dapat menikmati karya musik dengan tingkatan ketajaman tertentu. Adapun kecerdasan musikal ini dimiliki oleh komponis, pemain musik, penyanyi, pemimpin orkestra, dan grup musik lainnya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik ataupun jasmani, berbakat dalam gerak tubuh dan keterampilan dalam mengenai benda. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki keterampilan menjahit, bertukang, merakit model, dapat menikmati kegiatan fisik seperti berlari, menari, dan sebagainya. Adapun kecerdasan kinestetik ataupun jasmani ini dimiliki oleh atlet, pengrajin, ahli bedah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah kecerdasan antar pribadi, kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Adapun ciri-cirinya adalah kemampuan untuk menyerap dan memberikan tanggapan terhadap suasana hati,
perangai, niat, dan hasrat orang lain, artinya peka terhadap lingkungannya, memiliki rasa belas kasihan dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, dapat melihat dunia dari sudut pandang orang. Kecerdasan ini dimiliki oleh pemimpin kegiatan sosial, pemimpin perusahaan, perundingan, dan guru yang ulung. Selanjutnya, yang terakhir adalah kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan dalam diri sendiri, kemampuan mengakses perasaan sendiri. Berarti paling tahu apa sih perasaannya saat ini, yaitu dapat membedakan berbagai keadaan emosi, menggunakan pemahaman sendiri untuk membimbing hidup. Mereka sangat mawas diri dan suka bermeditasi. Penelusuran jiwa yang mendalam dan sangat mandiri, fokus terhadap tujuan, dan sangat disiplin. Gemar belajar sendiri, lebih suka bekerja sendiri daripada dengan orang lain. Kecerdasan intrapribadi ini umumnya dimiliki oleh para konselor, ahli teologi, wirausahawan, dan sebagainya. Adapun faktor dari pengembangan bakat, yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari minat seseorang. Yang kedua adalah motif berprestasi, yang ketiga keberanian dalam mengambil resiko, yaitu dimana kita berani mengambil resiko dalam mengungkapkan bakat kita. Yang keempat adalah keuletan dalam menghadapi tantangan, yaitu sikap tangguh kita dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang kelima adalah kegigihan atau daya juang dalam menghadapi tantangan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah kesempatan maksimal dalam mengembangkan diri, yaitu di mana ada kesempatan, dia mengambil kesempatan tersebut untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarana sangat mendukung. Misalnya seseorang berbakat dalam bidang seni, tetap tentu perlunya dukungan. Misalnya dia berbakat memainkan alat musik lah, tentu dia memerlukan guru, memerlukan alat musiknya, memerlukan bimbingan, memerlukan waktu. Sarana dan prasarana sangat penting. Yang ketiga adalah dukungan ataupun dorongan dari keluarga ataupun orang tua. Dukungan dari orang tua atau keluarga sangat berperan penting dalam seorang anak mengembangkan bakatnya, karena tanpa adanya dukungan, apabila seseorang anak mengalami tantangan, dia akan mudah drop. Tapi ketika adanya dorongan dan dukungan dari keluarga, orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, insya Allah bakatnya dapat tersalurkan. Yang keempat adalah lingkungan dan tempat tinggalnya. Di sini lingkungan termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Apabila lingkungannya mendukung, maka bakat tersebut dapat tersalurkan. Yang kelima adalah pola asuh orang tua. Di sini pola asuh orang tua sangat berpengaruh, di mana orang tua meyakinkan pada anaknya bahwa anaknya itu bisa, meyakinkan bahwa apakah pola asuh orang tua tersebut akan menciptakan konsep diri positif pada anak tersebut dengan cara memberikan semangat, dukungan. Pola asuh orang tua di sini juga di mana orang tua lebih peka terhadap potensi anak sehingga dapat menyalurkan potensi ataupun bakat anak. Yang selanjutnya adalah cara mengenal bakat. Cara mengenal bakat di sini adalah yang pertama adalah perlunya keberanian. Berani memulai, berani gagal, berani berkorban, dan berani bertarung. Dengan keberanian kita akan melihat jalan keluar yang
berhadapan dengan kendala yang kita hadapi. Yang kedua adalah perlu memahami hambatan dan mengatasinya. Perlunya mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada ataupun yang muncul di kemudian hari. Dicari jalan keluarnya sehingga bakat tersebut walaupun mengalami tantangan tetapi dapat menyelesaikannya. Sebelum kita memulai suatu bakat, kita cari nih, identifikasi dulu apa sih kendala saya dalam mengembangkan bakat ini dan apa sih solusinya. Kayak itulah cara singkatnya. Yang ketiga adalah perlunya latihan. Ini sangat penting. Bakat perlu diasah. Latihan adalah kunci keberhasilannya. Apabila seseorang telah memiliki bakat tetapi malas dalam melatihnya, maka bakat tersebut kemungkinan tidak tersalurkan secara optimal, bahkan bakat tersebut bisa hilang. Yang terakhir adalah perlu didukung oleh lingkungan. Lingkungan di sini termasuk manusia, fasilitas, biaya, kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Yang selanjutnya adalah demikian video penjelasan mengenai pengembangan upaya mengenal bakat, minat, dan usaha pengembangannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan pernah pantang menyerah untuk menyalurkan bakat yang ada. Tetap optimis.